Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Keliru. Gus Miftah kalau ngobrol mengenai tim sukses cawapres salah satu dari paslon itu cocok. Nggak usah ngomong agama, Gus. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Gibran Raka Buming Raka. Gimana kalau kita pertemukan suruh baca Al-Quran dua-duanya? Bisa nggak kira-kira? Berani nggak kira-kira menjawab tantangan dari santri dari Arek Malang? Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Tentunya Gibran tidak menghindari ya, datang di acara debat-debat di BEM UI, datang di acara undangan BEM UI para mahasiswa atau ormas-ormas Islam ya, jika mau dianggap suhu. Nah, kalau tidak datang memenuhi undangan tersebut, itu suhu apa cupu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi viral di sosial media di mana Gus Miftah lagi-lagi menyindir yaitu debat cawapres kemarin di mana Gibran pada saat debat yaitu dianggap tidak beretika terhadap Mahfud MD. Nah, sehingga Gus Miftah di dalam ceramahnya menyindir Mahfud MD ini sampai mengatakan yang lain kelihatan suhu ternyata cupu, Gibran kelihatan cupu ternyata suhu. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Keliru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa, Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya tadi posting ketika orang mengatakan Mas Gibran tidak beretika, Anda lihat Instagram saya. Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk bahkan cium tangan. Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya apa? Kita anak muda harusnya bangga. Bangganya di mana? Ternyata anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Yang seharusnya baper tuh anak muda. Kenapa sekarang yang baper justru orang tua? Sebelumnya kita lihat Gus Miftah juga pernah ngamuk-ngamuk di mana Anies Baswedan menyerang Prabowo. Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Monggo kami, debat kalian tadi malam tidak mutu. Nah, netizen menyoroti Gus Miftah ini ya. Katanya dulu ngomong bukan tim sukses. Saya nggak akan masuk ke tim pemenangan. Bahwa saya mendukung dia, tapi saya sebisa mungkin tidak masuk ke tim pemenangan. Karena saya masuk, satu ya karena diperintahkan sama guru-guru saya, termasuk Maulana Habib Lutfi, termasuk dari guru-guru yang lain. Jadi karena ini perintah guru ya saya ngikut gitu aja. Tetapi malah dia di dalam ceramah mengangkat masalah politik ya, berbicara tentang politik yang sepatutnya jika di dalam ceramah agama ya tidak usah berbicara politik gitu ya. Tidak usah menggiring opini masyarakat atau menjelekkan paslon lain, tidak perlu di dalam ceramah. Jadi ini yang disorotin oleh masyarakat maupun netizen. Dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Nah, begitu dong Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini saya sangat sepakat, sangat setuju. Mending jadi tim sukses salah satu cawapres. Gus Miftah kalau ngobrol mengenai tim sukses cawapres salah satu dari paslon itu cocok. Nggak usah ngomong agama, Gus. Kalau ngomong agama itu jenengan banyak salahnya. Ingat kan Gus? Waktu jenengan baca kitab Al-Kanasiyah, Kanisah yang artinya gereja, oleh Anda dibaca Kanasiyah. Itu kan kesorowan, Gus. Kesorowan. Jadi saya sangat setuju Gus Miftah sekarang fokus ya kepada politik ya, saling menyerang antara komentator-komentator dari paslon 1 dan 3. Itu cocok lah, Gus Miftah cocoknya di sana. Kalau baca kitab atau membahas fikih, itu saya memang kurang setuju, Gus. Memang harus belajar lagi gitu loh, Gus. Harus banyak baca lagi, sehingga tidak kayak dulu.
Baca kitab jarang baca kitab, sekali baca kitab langsung rame satu Indonesia. Masa Kanisah dibacakan Asia. Nah, jadi ya itulah profesi jenengan itu bagusnya di sana, Gus. Orasi jenengan bagusnya di dalam hal kepolitikan. Kalau ngomong agama, ngomong fikih, ngomong akidah, kayak kemarin ya Gus Miftah bilang kalau PKS itu semuanya Wahabi. Nah, itu ya kurang pas lah, Gus, kurang pas. Nanti ditantang baca kitab, memahami Alfiyah Imam Ibnu Malik, jenengan nggak bisa. Oke, siap. Semangat Gus Miftah. Ya, benar sekali kata Ustadz ini ya. Jadi lebih baik Gus Miftah menjadi tim sukses saja ya. Tidak usah berbicara agama, apalagi mencampur adukkan politik di dalam ceramahnya ya. Jadi sekalian saja jadi tim sukses, jadi kampanye, jadi lebih totalitas daripada berbicara pilpres, mengomentari tentang masalah debat di dalam ceramah. Ini sudah tidak relevan lagi ya. Jadi ini sudah tidak sehat lagi, sehingga jamaah bukan disuguhkan tentang masalah agama tetapi masalah politik ya. Jadi dipaksakan untuk mendengar keluh kesahnya tentang calon yang didukungnya, yaitu Prabowo Gibran. Seakan-akan merekalah paling lebih beretika. Nah, ini juga ada komentar dari Ustadz, yaitu menyoroti komentar dari Gus Miftah terhadap Mahfud MD. Jadi Ustadz ini menilai paslon dari 02 tidak merepresentasikan dari Nahdien atau dari NU ya. Justru paslon 01 masih merepresentasikan dari Nahdien atau NU. Ustadz ini menantang Gus Miftah, yaitu paslonnya dari 02, untuk baca Al-Fatihah. Baik, coba kita lihat videonya. Ngelama ya, Pak Mahfud siapa? Pak Mahfud umurnya berapa? Sampean umurnya berapa? Ya paling tidak panggillah Pak Mahfud atau siapa. Pak Mahfud itu santri loh. Jujur kalau saya bilang, sampean debat masalah agama dengan Pak Mahfud 100% sampean kalah. Saya bilang bener. Saya santri, saya tahu bener bacaan orang seperti apa, Pak Mahfud seperti apa, cara menerangkan kitab seperti apa, saya paham sekali. Jadi kalau seandainya sampean paham, sampean debat agama dengan Pak Mahfud juga kalah, sampean debat masalah politik dengan Pak Mahfud juga kalah. Tolong etika adab panjenengan terhadap orang tua itu dijaga, nggih. Ngapunten, saya tidak sependapat dengan panjenengan. Sampean ini termasuk pendakwah yang sudah masuk angin. Jadi hanya gara-gara ini sampai membela Gibran Raka Buming Raka dengan cara membabi buta, yang panjenengan Allah itu santri mewakili NU, sedangkan sampai bawa bendera NU gitu loh. Atau gini saja, paling enak ini realistis kita ya, sampai membela Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Gimana kalau kita pertemukan, suruh baca Al-Quran dua-duanya, bisa nggak kira-kira? Berani nggak kira-kira menjawab tantangan dari santri dari arek Malang? Jadi ya gitu, Pak Prabowo suruh baca minimal Al-Fatihah atau Al-Alaq, Anas ya, sama Gibran juga ngaji sama. Jadi gitu loh. Jadi siapa yang sebenarnya mewakili NU gitu loh. Kalau saya sih jujur, saya tetap mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, karena beliau representasi dari kaum Nahdliyin, orang NU ya. Kalau enggak ya, kalau NU ya ada, kalau enggak di Pak Anies Rashid Baswedan dan Cak Muhaimin. Terus Pak Prabowo dengan Gibran mewakili siapa gitu? Saya orang NU, tapi yang saya pengen dukung ngaji aja nggak bisa, aneh ya. Aku tidak akan mendukung inilah. Baik, coba kita lihat lagi komentar dari netizen terhadap ceramah Gus Miftah yang mengomentari tentang debat Cawapres kemarin. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Izinkan saya menanggapi ya. Nggak tahu acara tersebut monolog atau orang lain bisa bertanya ya. Enak saja ceramah seperti itu ya. Jika monolog, tidak ada orang yang bertanya, tidak ada orang yang mendebat. Tapi di sini saya akan mudah sekali mendebat Anda, Mita ya. Pertama, nyanyian fals tadi tidak akan tercetus dari mulut Anda jika KPU dari awal menolak pendaftaran peserta yang di bawah umur ya, karena batasnya minimal 40 tahun, bukan di bawah itu ya, termasuk 37 tahun.
Meskipun MK sudah menyatakan, sudah memutuskan bahwa keputusan MK itu dinyatakan melanggar kode etik berat ya. Keputusan Anwar Usman, pamannya Gibran di MK itu melanggar kode etik berat ya, ingat ya. Jika KPU tertib mengikuti persyaratannya, harusnya menolak peserta yang memang tidak memenuhi syarat menjadi capres atau cawapres. Lalu selanjutnya, jika Gibran bocil itu dianggap suhu, tentunya Gibran tidak menghindari ya, datang di acara debat-debat di BEM UI, datang di acara undangan BEM UI para mahasiswa atau ormas-ormas Islam ya, jika mau dianggap suhu. Nah, kalau tidak datang memenuhi undangan tersebut, itu suhu apa cupu? Jika dianggap suhu, kenapa harus menyembunyikan sebuah alat di balik kerahnya ya? Inilah pentingnya kita mengetahui seorang tokoh, apalagi calon pemimpin bangsa. Apalagi calon pemimpin ini, kita harus mengetahui dia itu otentik apa kosmetik ya. Karena berbicara di depan publik itu bisa saja itu berupa hafalan ya, bukan merupakan sebuah otentik dari pribadinya. Ya, mudah-mudahan para tokoh agama ini tidak mudah menerima amplop dari para politisi atau dari tim ses, sehingga dia bisa objektif dalam menilai, bisa clear dalam berpikir, bisa lurus dalam memandang, bukan banyak berkata-kata dengan banyak tipu muslihat. Jadi benar kata abang tadi ya, siapa yang cupu sebenarnya? Mahfud MD atau Gibran sendiri? Bahkan diundang beberapa lembaga, dia tidak hadir ya. Jadi siapa sebenarnya yang cupu di sini? Jadi dia tidak berani berdebat, bertengkar pikiran dengan masyarakat ya. Jadi benar kata netizen, kalau mulutnya sudah dipenuhin air, maka susah berkata benar ya. Jadi berkatanya demi kepentingan daripada paslonnya. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.